Halo teman-teman, hari ini aku mau ngomongin tentang spring atau pair. Jadi aku mau sedikit sharing mengenai pair. Ini berdasarkan pengalaman aku aja sih ya, biar sama-sama dapat. Mungkin kalau yang udah paham, ya mungkin boleh skip. Atau mungkin kalau udah paham terus mau dengerin, kalau aku ada yang kurang boleh ditambahin. Gitu, boleh ya. Jadi karena pas aku lagi main tiba-tiba ada yang nanyain, spring depan pakai apa sih yang enaknya, spring belakang pakai apa sih enaknya. Ini aku ngomong berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi kalau misalnya di P-Tile kayak di ref di arena gitu, ini aku biasa pakai yang merah, ref di merah yang ini. Ini sama sebenarnya warnanya kayak gini ya, cuma ini buat depan, ini buat belakang, ini buat depan. Ini yang agak keras. Nah, efeknya apa sih sebenarnya kalau pair itu spring keras? Kalau spring keras itu dia begitu kita tekan, ini misalnya kondisinya sama nih ya, ESC gak dirubah, terus belum kalibrasi nggak ada yang dirubah, pokoknya sama, kita cuma ganti springnya misalnya ya. Saat ditekan itu dia sama, begitu ditekan, dikit aja dia udah langsung jalan. Gitu kalau spring keras itu ciri khasnya. Begitu tekan, dia langsung jalan. Terus kalau misalnya kita tekan yang agak dalam, itu dia ya lebih cepet lah istilahnya naiknya gitu. Kalau di Pitel sih oke sih ya, keras gitu. Jadi dia memang butuh cepet kan, kadang butuh tarikan yang cepat, karena kalau nggak ketinggalan, karena tuh agak grip di Pitel. Kalau misalnya ini ditaruh di depan, ini efeknya juga bagus juga sih. Jadi kayak pas lagi belok tuh dia nahannya kuat banget, nahan apa, angle-nya tuh lebih kuat kalau ditaruh di depan. Spring yang sama ya, ini kan spring buat depan nih, ini kalau aku taruh di belakang, dia jadi begitu ditekan dia langsung jalan. Kalau ditaruh di depan, dia langsung bukan dia langsung, dia kuat nahan nahan angle-nya. Jadi dia begitu aja. Kalau kita mainin throttle tek 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 tek, dia nggak yang ngelipet, nggak yang gimana ya, kuat lah istilahnya kalau yang spring ini gitu guys. Terus gimana kalau yang spring lembut? Spring lembut kalau ditaruh di depan, misalnya Pital ya, spring lembut di kayak yang aku pakai nih saat ini, dia kuat-kuat juga sebenarnya, tapi ada di sedikit di titik tertentu. Kalau misalnya kamu, kadang kan ada yang tipikal orangnya suka mainnya tuh agresif, habis begini set lagi buka tiba-tiba switching, dia langsung gas-gasnya tap gitu, kayak cepet lah kan. Dia otomatis pas dia begini, dia mobil kan naik terus turun kan, kalau kadang kena di bawah tuh nah itu kalau kena itu ya, kadang kalau nggak stabil ya mobil jadi melintir, jadi masuk, jadi kadang oversteer, kadang understeer, karena pas dia jadi kan tergantung dengan bagian bawahnya tuh kena kemana, ke arah mananya gitu. Jadi kadang kalau aku sih nyaranin, kalau misalnya memang depannya soft, ini agak naik sedikit, jangan rendah banget. Nah kebetulan kalau aku kan mainnya memang nggak brutal, aku main stabil, main yang slow, seneng steady gitu aja. Nah itu kalau kayak aku ceper gitu sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya kamu mainnya agresif, kalau bisa dibuat agak tinggi sedikit gitu, jadi saat dia ke bawah, dia nggak kena di lantai kalau soft ya. Terus yang soft yang bagus yang apa sih? Kalau soft kok aku nyaranin mungkin RDX, bukan RDX, Airtune yang biru, atau Yokomo yang progresif yang biru tuh, itu juga boleh. Itu empuknya enak juga. Kadang bisa ditaruh di depan atau di belakang yang Yokomo. Kalau aku kadang sih Yokomo sih, yang Yokomo biru sih yang di depan, soalnya dia progresif ringnya tuh banyak di belakangnya kayak gini nih. Ntar
makro. Kayak gini dia. Cuma kan warna ini kan warna putih nih. Nah kalau yang biru banyak juga bagian bawahnya nih kayak gini-gini. Itu lebih dari pengalaman aku aja ya. Dia lebih enak aja gitu. Nggak loose. Apa kayak traction itu ada terus gitu. Tapi aku sih nyaranin kamu beli ini juga nih. Bentar ya. Nih RFD yang hitam, RFD kuning, sorry yang hitam lagi. RFD yang spring yang kuning ini atau yang RFD yang PC warna kuning ini. Ini kalian mesti coba nih. Ini enak banget. Ini sama yang ini. Ini enak banget. Asli ini taruh di belakang. Ini taruh di belakang enak. Jadi karena dia progresif ada dua. Jadi yang ini tuh empuk. Tapi begitu di posisi tertentu dia keras tek. Jadi kayak di throttle tuh setengah tuh kamu masih ada ibaratnya masih ada tractionnya, set bisa ngerasain. Begitu udah mau di ujung langsung tekan gini, dia baru nyut gitu. Jadi lebih bisa ngerasain lah. Kalau misalnya chasing itu lebih aman pakai yang kuning ini. Nah kalau aku kebetulan lagi seneng pakai Yokomo punya, mut-mutan sih jadi. Ada yang putih ini, aku pakai yang putih gitu. Tapi jangan diikutin ya, karena kalau aku kebetulan aliran agak sesat nih. Terlalu pendek mungkin kalau bisa kalian jangan terlalu pendek ya. Ini kebetulan aku pendek banget, ceper banget. Jadi karena mainnya memang di tempat rata. Pitail kan kebetulan biasanya memang udah rata tuh. Jadi kita nggak perlu macam-macam, nggak bumpy surface-nya. Jadi aku setnya memang agak low aja. Ntar mungkin aku naikin sedikit gitu. Oke, gimana? Udah dapat belum poinnya? Asik. Poinnya kalau kamu pakai soft, jadi saat misal soft di belakang nih, begitu ditekan depan atau belakang boleh nih misalnya ya. Saat ditekan itu dia, saat kita ini kita bisa ngurut, bisa ngerasain tractionnya dia kalau soft. Sedangkan kalau hard itu juga sebenarnya bisa sama, tapi lebih begitu kita tekan sedikit dia lebih dapat. Nah kadang kalau misalnya kelebihan sampai setengah atau sampai habis gitu, ya udah overspin itu aja. Tapi kalau misalnya tepat itu dia sedikit aja dia udah langsung maju gitu guys. Depan kalau misalnya pakai spring keras dia lebih kuat nahan angle-nya gitu. Kalau pakai soft kalau bisa agak diturunin, ada di titik tertentu springnya diturunin, ini apa nih, kolarnya ini mesti diturunin di titik tertentu biar dia bisa nahan kuat. Dan kalau bisa kalau soft tuh agak naik sedikit depannya, biar kalau kamu misalnya mainnya agresif dia nggak mentok di depannya gitu guys. Oke ya, udah cukup belum? Kayaknya sih udah cukup lah ya. Apalagi jenis spring nanti aja kali ya. Ini aku ngomongin yang spring mana yang harus dipakai, depan atau belakang gitu kan. Oke, alright, bye bye. Jadi nanti kita belum tadi. Jadi nanti masih ada lagi posisi shock. Ini kan ada sorry, aku lagi lepasin ininya nih. Lagi maintenance bulanan, ini kan di depan, ini kan ada posisinya nih, agak miring gini kan. Efeknya apa sih kalau kita lurusin gini, terus aku ke dalam gini, atau agak keluar, itu efeknya apa? Ntar di video berikutnya deh aku sharing, biar teman-teman bisa ngerasain, biar bisa dapat pengalamannya juga. Alright, sampai jumpa, bye bye.